Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat tahun-tahun di dalam kehidupan kita. Ini nasihat firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Bagaimana kita harus mempunyai pola hidup yang sehat yang akan menambah umur kita dan juga akan menambah semangat di tahun-tahun kehidupan kita. Karena betapa pentingnya kita mempunyai kesehatan jasmani dan rohani sehingga kehidupan kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Baiklah kita dapat menciptakan suatu lingkungan yang sehat. Kita dapat memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat ini nasihat firman Tuhan juga mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita selalu bersyukur kepada Tuhan dalam setiap apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Kegembiraan Seorang Penolong. Ayatnya terdapat di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita menjadi lemah. Kekristenan menumbuhkan filosofi pelayanan, menjangkau dan menyentuh seseorang. Kita melakukan ini karena Tuhanlah yang mengatakannya. Berikut adalah selusin nasihat yang mengajak untuk melayani. Ya, dikatakan di sini yang pertama, berbelas kasihan kepada orang miskin di dalam Amsal 14 ayat 21. Yang kedua, membantu sesama manusia di dalam Yesaya 41 ayat 6. Yang ketiga, memberi makan orang yang lapar di dalam Yesaya 58 ayat 7. Yang keempat, memberi minum di dalam Matius 10 ayat 42. Yang kelima, jika Anda mempunyai dua baju, berikan satu kepada yang membutuhkannya di dalam Lukas 3 ayat 11. Yang keenam, memberi maka kamu akan diberi di dalam Lukas 6 ayat 38. Ketujuh, peduli terhadap sesama dalam 1 Korintus 12 ayat 25. Yang kedelapan, bersikap baik hati dan lemah lembut di dalam Efesus 4 ayat 32. Yang kesembilan, membela yang lemah 1 Tesalonika 5 ayat 14. Yang ke-10, mengunjungi anak yatim dan janda Yakobus 1 ayat 27. Yang 11, memberi pakaian kepada yang telanjang Yakobus 2 ayat 15 dan 16. Yang ke-12, jika musuh kita lapar, berilah mereka makan di dalam Amsal 25 ayat 21. Ya, jadi hal-hal mengenai kegembiraan seorang penolong ini sudah tertulis di dalam nasihat firman Tuhan. Ya, bagaimana kita pun harus berdoa untuk menghidupkan semuanya ini di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang Tuhan sudah memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada kita. Biarlah kita dapat mempraktekkan akan ke-12 nasihat firman Tuhan saat ini. Supaya kehidupan kita ini boleh mendatangkan suatu kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Tetapi apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa kita sebenarnya meningkatkan kesehatan kita sendiri serta kesehatan orang-orang di sekitar kita ketika kita mempraktekkan kebaikan yang sederhana, kebajikan dan pelayanan kepada orang lain. Banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya kita dapat meningkatkan kesehatan kita sendiri serta kesehatan orang-orang di sekitar kita ketika kita mempraktekkan kebaikan yang sederhana itu. Yaitu akan menjadi suatu pengaruh yang luar biasa bagi orang-orang di sekitar kita. Alan Lux dalam bukunya The Healing Power of Doing God mengatakan bahwa ketika orang secara sukarela membantu orang-orang di sekitar mereka, mereka mendapatkan aliran perasaan yang baik yang dia sebut sebagai kegembiraan seorang penolong. Perasaan ini secara tajam dapat mengurangi stres dan melepaskan obat penghilang rasa sakit alami tubuh, yaitu endorfin. Aliran awal ini kemudian disusul oleh peningkatan kestabilan emosional dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi ada seorang yang bernama Alan mengatakan bahwa ketika orang-orang secara sukarela membantu orang-orang di sekitarnya, mereka mendapatkan aliran perasaan yang baik yang disebut sebagai kegembiraan seorang penolong. Jadi betapa luar biasanya nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bagaimana perasaan ini secara tajam dapat mengurangi stres dan melepaskan obat penghilang rasa sakit alami yaitu endorfin. Ya, jadi aliran awal ini kemudian disusul oleh peningkatan kestabilan emosional dalam jangka waktu yang lebih lama.
Jadi ini juga dapat meningkatkan akan kesehatan kita pada saat kita menolong orang-orang di sekitar kita. Mereka yang rutin berkunjung ke rumah sakit untuk berdoa, membawa bunga dan bernyanyi bisa mendapatkan kegembiraan penolong ini. Ya, hampir 8 dari 10 relawan berkata bahwa perasaan-perasaan nyaman dari sindrom menolong ini datang kembali. Ya, meskipun berkurang intensitasnya ketika tindakan menolong itu diingat lagi. Bayangkan hanya memikirkan tentang hal itu saja dapat menghasilkan kegembiraan pada seorang penolong. Menemukan waktu adalah hambatan terbesar dalam menolong orang lain. Saya percaya bahwa itu adalah salah satu alasan Tuhan menciptakan satu hari khusus untuk penyembuhan dan pelayanan. Itu adalah hari Sabat. Kebanyakan orang Kristen merayakan satu hari khusus untuk beribadah dan refleksi diri. Tetapi terlalu banyak yang lupa bahwa Yesus berkata, kita harus berbuat baik pada hari Sabat. Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat di dalam Matius 12 ayat 11 dan 12. Ya, jadi kembali lagi kita dibukakan kembali pemikiran kita bahwa bukan hanya hari-hari biasa saja yang kita dapat menolong orang berbuat baik, tetapi di hari Sabat pun, ya, pada saat kita berbakti kepada Tuhan atau di hari Sabtu atau di hari Minggu pada saat kita beribadah kepada Tuhan, kita pun juga harus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, bagaimana kita dapat membantu mereka, kita dapat menolong mereka. Karena di nasihat firman Tuhan bahwa pada saat ada seekor binatang yang jatuh ke dalam lubang pada hari perbaktian kita pun harus menolong itu. Ya, apalagi manusia yang dalam kesusahan, dalam kesulitan mereka, tentunya kita harus menolong mereka. Ya, jangan kita menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya, bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang seimbang, mempunyai kehidupan yang begitu sempurna. Segala sesuatu yang dia lakukan itu dengan penuh sukacita. Ya, jadi kebanyakan orang Kristen merayakan satu hari khusus untuk beribadah dan refleksi diri, tetapi terlalu banyak yang lupa bahwa Yesus berkata kita harus berbuat baik pada hari kebaktian kita. Jadi inilah yang Yesus tekankan di dalam kehidupan kita, supaya kita mempunyai kehidupan yang betul-betul seimbang di dalam menjalankan setiap aktivitas kita setiap harinya. Ya, begitu pula pada hari kebaktian kita masing-masing. Ya, karena manusia itu jauh lebih berharga daripada domba atau binatang-binatang yang lain. Di sini juga ya dikatakan pada saat kita yang melakukan setiap aktivitas kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita akan mendapatkan suatu kegembiraan yang luar biasa. Jadi di sini dilakukan uji coba. Hampir 8 dari 10 relawan berkata bahwa perasaan-perasaan nyaman dari sindrom menolong ini datang kembali. Meskipun berkurang intensitasnya. Ketika tindakan menolong itu diingat lagi, bayangkan hanya memikirkan tentang hal itu saja dapat menghasilkan kegembiraan pada seorang penolong. Jadi hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang baik pada saat kita menolong orang-orang di sekitar kita, kita akan mengingat itu dan itu akan menjadi suatu semangat yang baru untuk kita. Supaya kita lebih lagi ya melayani, supaya kita lebih lagi bekerja bagi Tuhan kita. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, biarlah kita dapat meminta tuntunan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi sungguh luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita suatu hal yang baru di dalam kehidupan kita. Supaya kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan saja. Ya, dikatakan rencanakan hari ini apa yang dapat kita lakukan untuk menolong seseorang pada Sabat berikutnya atau pada minggu berikutnya. Dalam melakukan itu kita akan merasakan berkat yang lebih besar atau kegembiraan seorang penolong. Ya, jadi tanpa kita sadari kita akan mendapatkan suatu berkat yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, kalau kita mengingat kembali bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia. Dia selalu memberikan pelayanan yang sempurna kepada setiap orang yang dia jumpai. Kepada setiap murid-muridnya. Dia dengan sabar menuntun mereka. Memberikan mereka pengertian demi pengertian. Supaya murid-muridnya ini boleh tetap bersandar di dalam kebenaran firman Tuhan.
Bagaimana mereka selalu diajarkan hal-hal yang begitu luar biasa dari hal-hal yang sederhana. Yesus dapat memberikan itu kepada murid-muridnya. Jadi katakan bahwa pada saat Yesus menyampaikan nasihat firman Tuhan, anak kecil pun dapat mengerti apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Orang-orang yang tidak terpelajar pun mereka mengerti apa yang Yesus sampaikan. Ya karena Yesus tahu, ya dia menyelamatkan akan semua manusia yang ada di dunia ini. Sehingga dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita semua umat-umatnya yang ada di dunia ini. Ya bagaimana dia mempunyai kasih yang kita tidak pernah bisa ukur dengan apapun. Kasih yang begitu besar yang Yesus berikan bagi masing-masing kita. Sampai nyawanya sekalipun dia berikan untuk kita. Jadi betapa luar biasanya kasih yang Yesus berikan kepada kita. Biarlah kita juga mau menyalurkan semuanya itu kepada orang-orang di sekitar kita masing-masing. Ya, jadi kita akan mengingat kembali bagaimana kita melakukan ini karena Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi bukan karena kita melakukan oleh karena keterpaksaan. Tetapi inilah perintah yang Tuhan sudah berikan. Sebagaimana yang tadi dikatakan bahwa berbelas kasihan kepada orang miskin, membantu sesama manusia, kemudian memberi makan orang yang lapar, memberi minum. Ya jika Anda mempunyai 2 baju, berikan 1 kepada yang membutuhkannya. Ya memberikan, maka kamu akan diberi. Peduli terhadap sesama, bersikap baik hati dan lemah lembut, membela yang lemah, mengunjungi anak yatim dan janda, memberi pakaian kepada yang telanjang. Jika musuh kita lapar, berilah mereka makan. Jadi inilah hal-hal yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ya kita lakukan itu dalam kehidupan kita dengan meminta tuntunan Tuhan. Sehingga Tuhan dapat memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan. Sehingga kita dapat melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Jadi nasihat yang sungguh luar biasa pada saat ini. Kembali lagi mengingatkan kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir daripada dunia ini. Baiklah kita boleh sama-sama bergandengan tangan. Sama-sama mempunyai hati yang besar untuk mempunyai roh kerendahan hati itu. Untuk sama-sama mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ya, tetapi apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa kita sebenarnya meningkatkan kesehatan kita sendiri pada saat kita melakukan hal-hal yang baik ini. Ya, serta kesehatan orang-orang di sekitar kita ketika kita mempraktikkan kebaikan yang sederhana, kebajikan dan pelayanan kepada orang lain. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita dapat doakan itu dalam kehidupan kita, dan kita dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dimanapun kita berada. Baiklah kita selalu mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.